Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar Tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah, materi kita hari ini adalah Pembelajaran 6. Anak-anak Ibu, siapa yang suka berolahraga? Iya, setiap minggu kita ada pelajaran berolahraga. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Belajar menggunakan pena atau pensil. Sekarang kita membahas pensil. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat dari pensil? Pensil, si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bahkan kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Sekarang, temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Pada paragraf pertama, itu merupakan topik masalah, yaitu bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Paragraf kedua itu merupakan deret penjelas, yaitu perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Kemudian ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Paragraf ketiga itu merupakan deret penjelas, yaitu pada zaman modern, pensil dibuat dengan mencampurkan grafit murni dengan tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini.
Paragraf keempat ini merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pensil menjadi benda yang sangat penting hingga saat ini. Jika tidak ada pensil, kita akan kesulitan ketika lagi belajar. Kita juga tidak bisa membuat karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Sekarang, tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Kata yang bercetak miring tersebut adalah gimana sih? Bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Materi ini akan kita gunakan pada pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali cerita tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Sekarang silahkan anak-anak ibu jawab, hak Ani itu apa? Manfaat dari kewajiban Ani itu apa? Dampaknya jika bertanggung jawab itu apa? Dan dampaknya jika tidak bertanggung jawab itu apa? Hak Ani yaitu mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Manfaat dari kewajiban yaitu menjadi siswa berprestasi, tidak pernah mendapatkan sanksi dari sekolah. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban yaitu selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban adalah tidak naik kelas, mendapatkan nilai yang kurang baik. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kewajiban Ani dalam cerita tersebut yaitu bersyukur, mematuhi nasihat ayah dan ibu, sekolah, belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Nomor 2, apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani telah menjalankan kewajibannya. Contohnya bersyukur, mematuhi nasihat ayah dan ibu, sekolah, belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Nomor 3, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani yaitu Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, menjadi anak yang berbakti dan membanggakan orang tua. Nomor 4, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang ia dapatkan. Contohnya, Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, maka Ani akan menjadi anak yang pemalas, tidak mensyukuri nikmat Tuhan, tidak memperoleh ilmu pengetahuan, dan mengecewakan orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Tuliskan pengalaman pribadimu dalam menjalankan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Tulislah dalam diagram berikut.
Sekarang Ibu ada alternatif jawaban untuk latihan kali ini. Silahkan tulis namamu di pojok kiri atas. Kewajibanku adalah mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar, dan mengerjakan PR. Akibat jika tidak bertanggung jawab yaitu semua kebutuhan sekolah dipenuhi. Manfaat dari kewajiban itu bisa membanggakan orang tua, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, menjadi anak yang pintar. Akibat jika tidak bertanggung jawab yaitu kebutuhan sekolah tidak dipenuhi dan menjadi anak yang tidak berprestasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, bisa anak-anak Ibu baca buku di rumah lagi, atau tidak mengerti juga bisa diputar-putar lagi video yang Ibu berikan. Jika tidak paham lagi, bisa tanyakan kepada kedua orang tuanya, kakak atau abangnya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.